Shalom, shalom. Ya, senang dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk dua persembahan pujian yang sangat memberkati. Baik Pak Kai, thank you Pak Kai, terima kasih. Yang kedua Tony dan Lina, terima kasih untuk pelayanannya hari ini sangat memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan masuk dalam perenungan. Saudara, di minggu terakhir Oktober, ini adalah hari kita memperingati reformasi gereja. Tepatnya 31 Oktober yang lampau, sekitar 506 tahun yang lampau. 1517 Martin Luther mencanangkan 95 tesis di depan pintu gereja Wittenberg di Jerman, satu sejarah yang tidak boleh kita lupakan, saudara. Dan pengaruh itu sangat kuat sekali di dalam kehidupan gereja Protestan, dan kita adalah bagian daripada perjalanan sejarah gereja Protestan Presbyterian, dan saya yakin di seluruh dunia hari ini sedang memperingati hari gereja reformasi ini, saudara. Saudara, ada 5 semboyan yang selalu saya ajak saudara mengingat, yaitu yang pertama ada semboyan sola gratia, yaitu hanya anugerah Allah yang terus memimpin kehidupan kita, memulai bahkan mengawali sampai menuntun, dan dalam hidup kita sepanjang hidup kita anugerah demi anugerah. Sola gratia. Yang kedua adalah semboyan yaitu sola fide, hanya iman. By faith, itu hanya iman. Keselamatan itu dapat kita alami, kita terima melalui iman di dalam Yesus Kristus. Dan yang ketiga adalah solus Christus, yaitu in Christ alone, hanya Kristus saja. Kristus, hanya Kristus. Saudara, karya pekerjaan keselamatan kita hanya di dalam dilakukan oleh Kristus. Dia telah mati dan bangkit. Yang keempat yaitu seringkali ini menjadi satu ungkapan orang Kristen, bahkan orang yang beragama lain sering memakai istilah soli Deo Gloria, yaitu segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Tidak tahu mereka artinya apa, sudah. Tetapi bagi kita semua itu adalah dari Dia dan oleh Dia dan untuk Dia. Keselamatan itu dikerjakan dari Allah. Allah mengutus Yesus Kristus, dikerjakan di dalamnya secara sempurna. Oleh Roh Kudus kita boleh dijamah hati kita untuk percaya pada Dia. Dan Allah yang Tritunggal itu yang mengerjakan dari awal sampai selesai sempurna adanya, dari Dia, oleh Dia, dan hidup kita sepenuhnya untuk Dia, yaitu soli Deo Gloria, segala untuk kemuliaan Tuhan. Yang terakhir adalah sola scriptura. Saya taruh di bagian bawah karena ini yang akan kita tekankan di dalam pelayanan firman hari ini, yaitu sola scriptura, hanya Alkitab. Fondasi kehidupan gereja, fondasi kehidupan orang Kristen adalah firman Tuhan. Saudara, firman Tuhan itu cukup. The scripture is enough. Cukup. Saudara sekalian, di dalam pengajaran Injil, Yesus pernah mengungkapkan sebuah kisah dalam perumpamaan. Yaitu perumpamaan ada 2 orang yang mati berdekatan. Yang pertama adalah orang yang menuju ke kebinasaan, yaitu orang yang kaya dikatakan di sana. Orang yang menuju dalam kehidupannya di ujungnya adalah penderitaan. Dia hidup di dalam penderitaan kesengsaraan. Dan yang kedua dikisahkan dalam perumpamaan itu yaitu orang yang miskin yang bernama Lazarus, yang hidupnya tinggal rumahnya itu tidak ada. Dia tinggal selalu ada di depan rumah orang kaya itu. Bahkan dia hidupnya sehari-hari menerima sisa-sisa makanan dari orang kaya itu. Dan dua-dua meninggal. Tetapi ujung kehidupan Lazarus ini dia ada di tempat yang berbahagia, yaitu bersama
Bapak Abraham. Nah, saudara-saudara, menarik sekali dalam kisah itu, saudara, Tuhan Yesus mengungkapkan ini, saudara. Ketika Bapak Abraham menerima Lazarus di pangkuannya, saudara, orang kaya ini, saudara, di dalam penderitaannya, kesengsaraannya, dia berkata kepada Bapak Abraham, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus untuk mencelupkan jarinya agar dapat menyejukkan lidahku. Di dalam kesengsaraan api yang begitu panas sekali, dia minta agar semua Abraham memberikan Lazarus untuk boleh memberikan seteguk air. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara, apa jawab Abraham? Jawab Abraham, dikatakan, ingatlah engkau sudah menerima yang baik, namun Lazarus dia menerima segala yang buruk. Sekarang waktunya ia mendapatkan suatu penghiburan. Engkau, saudara, dikatakan menderita. Tapi di antara kami, saudara, dikatakan ada satu jurang yang lebar. Saudara-saudara, kenapa? Orang kaya ini berpikir bahwa Lazarus dapat datang untuk memberikan air di sana, saudara. Abraham katakan dunia itu sudah terbentang begitu luas, tidak bisa terhubungi dikatakan di sana. Bapak Ibu saudara sekalian, orang kaya ini masih ngotot, saudara. Dia berteriak dengan permintaan yang kedua. Oh Bapak Abraham, mintalah, suruhlah Lazarus datang ke rumah ayahku, karena di sana masih ada 5 saudaraku. Saudara-saudara, dia mengingatkan supaya Abraham dapat mengutus Lazarus di sana untuk mengingatkan saudara-saudaranya. Artinya untuk menginjili. Orang kaya ini mau saudara-saudaranya supaya tidak menderita sengsara seperti dia. Saudara-saudara, apa jawaban daripada Abraham? Saudara, dikatakan di sana ada kesaksian bagi mereka kitab Musa dan kitab para nabi. Apa artinya saudara-saudara di sana, saudara? Orang kaya itu masih berkata tidak. Mintalah supaya orang yang ada di dalam dunia, orang mati ini datang kepada dunia supaya mereka dapat percaya. Abraham katakan di sana sudah ada di dunia kitab para nabi dan kitab Musa. Saudara-saudara, mereka sudah mendengarkan kesaksian itu. Jikalau mereka tidak mau diyakinkan akan kesaksian kitab Musa maupun kitab para nabi, sekalipun seorang yang bangkit dari antara mati datang, dia tidak akan percaya. Bapak Ibu saudara sekalian, sudah cukup Alkitab itu. Cerita perumpamaan ini mengandung kebenaran rohani, saudara. Mengandung kebenaran rohani yang penting, saudara. Orang kaya ini mewakili kaum agamawi, saudara. Orang yang boleh dikatakan orang yang tahu Taurat, orang yang tahu Alkitab. Abraham menyebut anakku. Artinya saudara-saudara, mereka orang-orang Israel, orang-orang Yahudi yang tahu Alkitab, yang diajar dari waktu kecil sampai waktu besar. Tapi mereka tidak mau berubah hidupnya, bahkan tidak mau bertobat. Dan dikatakan di sana, orang yang demikian ada orang yang sangat sengsara di akhir hidupnya. Sedangkan Lazarus, saudara-saudara, seorang pengemis, mewakili orang yang menerima pertolongan kasih Tuhan, khususnya keselamatan. Lazarus itu artinya, saudara-saudara, yaitu arti namanya Lazarus, yaitu orang yang ditolong oleh Tuhan. Jemaat di sini ada namanya Lazarus, artinya orang yang ditolong oleh Tuhan. Orang dalam keadaan sulit namun bergantung pada Tuhan, dan dia boleh mengalami keselamatan. Yang ingin saya tekankan yang kedua di sini, saudara, sepertinya orang kaya ini berpikirnya demikian, yaitu dengan Lazarus bangkit dari kematian, kemudian menampakkan diri kepada kelima saudaranya, pastilah saudara-saudaranya mau percaya. Saudara, ini argumentasi dari orang kaya. Saya yakin dipakai banyak orang zaman modern hari ini, saudara. Mereka berpikir dengan cara penginjilan seperti itulah yang sangat efektif. Dia tidak menganggap bahwa Alkitab ini cukup, firman Tuhan ini cukup, kitab perjanjian lama dan baru ini cukup, saudara.
Saudara-saudara, hari ini saudara kita perlu mengenal satu hal, saudara-saudara. Memahami bahwa Alkitab itu cukup, saudara. Kalau ada orang berpikir, oh ini perlu ditambah Pak. Perlu ditambah mujizat-mujizat, mungkin artis-artis yang bersaksi ataupun orang-orang yang terkenal, saudara. Alkitab mengatakan di sini, saudara, itu cukup. Perumpamaan tadi dikatakan Yesus menyebut Abraham, Bapak Abraham, menyapa mereka sebagai anak, saudara. Ini orang-orang Yahudi tahu Alkitab, tapi kalau hatinya nggak pernah menerima, pikirannya tidak pernah menerima, hidupnya tidak mau diubah, saudara. Alkitab tidak memiliki keyakinan baginya. Saudara-saudara, mereka berpikir mungkin Alkitab tidak efektif lagi. Saudara sekalian, zaman sekarang adalah zaman yang demikian berubah sekali, saudara. Saya katakan ini tantangan yang sedang kita hadapi, saudara. Bahwa dunia hari ini seringkali saudara-saudara mengabaikan Alkitab. Saudara, di hari reformasi, saudara, di abad ke-16 itu bukan versi ajaran daripada John Calvin maupun Martin Luther tentang reformasi, saudara. Tetapi memang pada zaman itu Alkitab sudah diselewengkan. Kebenaran Alkitab sudah diabaikan, saudara. Sehingga Martin Luther dalam pergumulannya, ia menyatakan 95 tesis pernyataannya di atas meja atau di depan pintu gereja Wittenberg itu, saudara. Salah satunya adalah Alkitab cukup. Saudara sekalian, apa makna perayaan reformasi bagi gereja masa kini? Mungkin sebagian besar kalangan kaum muda berkata, oh ini adalah sesuatu sejarah yang sudah usang. Abad 16 mau diterapkan di abad posmo ini, mau diterapkan di abad yang sedemikian modern, saudara. Saudara, kita bukan ingin mengeterapkan reformasi abad lampau ke sini, tetapi memang relevansi pada Alkitab itu berlangsung terus-menerus sampai selama-lamanya. Saudara-saudara, gereja harus menyadari, saudara, bahwa kita bukan sekedar mengikuti versi ajaran para teolog atau bapak gereja reformasi, bukan. Karena Martin Luther menyadari, John Calvin menyadari, Zwingli menyadari, sampai sejarah pada gereja di sejarah Australia berangkat dari sejarah di Scotland, di England, John Knox dan sebagai banyak tokoh-tokoh reformasi yang Tuhan pakai mereka. Itu hanya satu tujuannya adalah mereka ingin kembali supaya gereja kembali pada ajaran Alkitab. Alkitab yang murni, Alkitab yang suci. Sehingga saudara-saudara slogan daripada 5 semboyan tadi yang sangat dikenal di dalam sejarah gereja reformasi. Ini ingin mengajak kita untuk hidup layak dan hidup sepadan apa yang ada di dalam Alkitab ini, saudara. 2 Timotius 3 ayat yang ke-16 sampai ke ayat 12 sampai ke 17, khususnya di ayat yang ke-16 ini. Saudara, dikatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, kita perhatikan ayat yang ke-13 atau mulai dari ayat yang ke-12. Situasi kondisi Timotius hidup pada zaman itu, hidup di dalam kehidupan yang tidak mudah, saudara. Di dalam fase, di dalam zaman, setiap zamannya, saudara, itu ada kesulitan-kesulitan yang dihadapi anak-anak Tuhan. Zamannya Timotius, saudara-saudara, pada waktu Paulus menasihatkan kepada Timotius, saudara-saudara, di situ dikatakan, saudara, kalau perhatikan, orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Betapa berat sekali hidup dalam situasi hari itu. Sedangkan orang yang jahat, penipu, bertambah jahat. Mereka yang menyesatkan dan disesatkan bertambah. Saudara, ini situasi kondisi yang ada, saudara. Timotius hidup dalam dunia yang demikian.
Paulus seorang senior dan dia seorang pembimbing, dia seorang rasul. Dia tahu generasi muda di zaman Timotius ini perlu diingatkan. Timotius yang pada hari itu sudah menghadapi suatu begitu beratnya tantangan yang ada, saudara. Jangan sampai para pemuda-pemuda itu pada waktu itu mengikuti arus dunia yang menyesatkan dan disesatkan. Saudara-saudara, saya yakin kita juga hari ini begitu terasa sekali. Dunia kita memang maju dengan teknologi. Saya melihat manfaat teknologi itu sangat banyak dan baik, saudara. Saudara-saudara, tetapi saudara harus hati-hati, ini menjadi satu tantangan bagi kita. Di samping manfaat-manfaat, di samping daripada kebaikan-kebaikan itu, ada hal-hal yang mengerikan terjadi di dunia hari ini. Saudara perhatikan berita-berita yang ada. Tadi lagu yang Pak Kai nyanyikan itu menyentuh sekali, berkenaan kusuka. Sukanya apa? Saudara-saudara kalau perhatikan, saudara hari ini medsos, dunia media sosial kita, luar biasa, dari YouTube, dari Facebook, dari Instagram, dari channel-channel yang lain, saudara-saudara. Banyak berita-berita, banyak kabar-kabar, saudara-saudara. Saudara, betapa semarak sekali dan tidak terasa, saudara, kita bisa disesatkan, betul. Saya kalau naik bus, naik kereta gitu, saya perhatikan satu gerbong tuh, nggak usah disurvei, rata-rata buka gadget. Dari 10 orang, saya perhatikan 2 orang, 8 orang itu buka gadget, main ini. Ada 2 yang sedang bengong, saya dengan satu nenek-nenek di sana. Tidak usah disurvei, saudara naik bus, naik kereta, gadget itu, pagi-pagi yang kita buka apa dulu? Malam-malam sebelum tidur apa yang kita lihat dulu? Tidak usah disurvei. Di gereja, saudara, kalau sedang membosankan, apa yang dibuka? Saudara-saudara, Paulus mengingatkan Timotius, dunia ini menghadapi tantangan di zaman itu agar tidak tersesat di sana. Paulus berkata apa di ayat yang ke-14? Saudara, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, engkau yakini, yang selalu mengingatkan orang untuk mengajarkannya, yang selalu mengingatkan orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Mungkin itu ibunya Yunika, mungkin itu neneknya Lois, mungkin yang mengajarkan adalah Paulus sendiri karena dia menuliskan surat ini. Tetapi poinnya, saudara-saudara, apa yang ingin Paulus katakan? Hendaklah engkau tetap berpegang. Berpegang, saudara-saudara. Apa yang diperpegangkan, saudara-saudara? Yaitu kebenaran yang telah diterima. Bukan hanya diterima, tetapi yang diyakini, saudara. Bapak Ibu Saudara sekalian, berpegang dari apa yang telah diterima, diyakini. Ini adalah jawabannya, saudara-saudara, di ayat yang ke-15. Saudara. Apa itu, saudara-saudara? Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Saudara-saudara, dari kecil engkau sudah menerima kitab suci, dikatakan oleh Paulus. Ini yang dipegang. Ini yang menjadi fondasi. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih Tuhan, saudara. Saya kalau belajar buku filsafat, saya suka sekali filsafat China. Orang Chinese yang terkenal, guru Confucius, itu sangat-sangat dikenal. Namanya Lao Tzu. Dia mengajarkan satu kehidupan ini, sudah. Itu hidup di abad yang ke-4. Dalam bukunya Tao Te Ching itu dia mengatakan, usia 20, seorang yang usia 20 itu baru belajar bijaksana. 20 tahun baru belajar bijaksana. Umur 30 tahun tumbuh bijaksana. Umur 40 tahun
merasa sudah bijaksana. Nah, saudara yang usia 40 merasa sudah bijaksana. Ya kan? Saudara, ini kata Lause. Lause berkata umur 50 orang sudah mencoba bijaksana. 50. Usia 60 tahun, Bapak Ibu, saya mulai dikatakan bijaksana. Nah, kita ini sudah bijaksana, saudara. Ya kan? Ya, bukan bijaksana, bijak sini lah ya kan gitu ya kan. Umur 70 tahun baru dia bijaksana. Bapak Ibu berbahagia ya. Lause berkata yang 70 tahun yang ikut di online mungkin banyak yang 70 tahun ya kan. Ini ya dikatakan baru bijaksana. Saya setuju apa yang dikatakan Lause ini. Intinya yaitu dari usia 20 sampai usia 70 tahun. Bahkan lebih. Manusia ini berjuang untuk hidup mau bijaksana. Bagaimana kita bisa mempengaruhi dunia kalau hidup kita nggak pernah diubah? Lause mengatakan manusia itu berjuang untuk hidup bijaksana. Dan saya yakin Alkitab kita basic daripada pengajaran kekristenan juga sama. Seorang yang sudah dibenarkan, justification by faith, orang yang dibenarkan oleh iman itu, dia dalam proses kehidupan perjalanan ini. Sepanjang jalan hidup kita ini adalah sebuah proses. Proses apa? Sanctification. Proses apa, saudara? Proses kebaikan itu dikerjakan. Dan Paulus memakai satu istilah, saudara-saudara, yaitu menuntun kepada keselamatan oleh iman kepada Yesus Kristus. Karena apa? Karena firman itu tulisan yang diilhamkan, yang diinspirasikan oleh Roh Kudus itu. Ayat yang ke-16 dikatakan manfaatnya memang bermanfaat untuk apa? Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, kalau ayat 13, dari ayat 12, 13, 14, 15 itu kalau diringkas, saudara, di dalam menjalani kehidupan kita yang penuh tantangan ini, yang penuh dengan dinamika yang begitu kompleks. Ayat 13, 14, 15, saudara dan saya diingatkan seperti Paulus mengingatkan Timotius supaya hidupnya saudara dapat memiliki fondasi, memiliki senjata rohani. Apa itu senjata rohani saudara? Yaitu firman. Kalau enggak saudara, ini berbahaya sekali. Kita dapat dipengaruhi, diinfluence dengan kejahatan, dengan tipuan-tipuan kepalsuan, dengan penyesatan-penyesatan yang menyesatkan saudara. Gereja perlu mengenal kitab suci, gereja perlu bertumbuh rohani. Kitab suci yang sedemikian ini, inilah yang menjadi senjata kita. Saudara, Alkitab dikatakan, kitab suci ini bukan hanya baik loh. Bukan hanya penting dan berharga saja. Tapi Paulus katakan pertahankan itu saudara. Paulus tidak mau Timotius berhenti di sana dengan keyakinannya, dengan pengetahuannya saja. Tetapi dia harus mengalami manfaat daripada kitab suci itu, manfaat daripada firman Tuhan itu. Firman Tuhan itu berguna, bermanfaat saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sebagai anak-anak Tuhan kita harus yakin apa yang datang dari atas, apa yang baik itu adalah bermanfaat. Amin. Tapi datangnya dari atas, dari Tuhan kita. Saudara, kenapa demikian? Terlalu sering kita berpikir apa yang datang dari Tuhan, apa yang datang dari atas itu mengekang kebahagiaan kita. Orang yang berpegang Alkitab itu berpikir hidup kita nggak bebas, dikekang di sana sini, nggak boleh ini, nggak boleh itu, saudara. Kenapa orang yang demikian berpikir demikian? Mereka keliru, kenapa? Karena tidak memahami kitab suci sebetulnya ada bermanfaat. Amin. Amin. Ini bermanfaat, berguna artinya, saudara-saudara.
Jangan kita berpikir Alkitab itu menjadi beban bagi kita. Paulus mengingatkan, sudah ada manfaatnya. Karena anugerah yang baik, yang sempurna datang dari atas. Ini bukan beban. Walaupun datangnya itu dengan sesuatu yang keras sekali. Kadang-kadang kita ditegur, kadang-kadang kita dicambuk, kadang-kadang kita begitu sentakan firman itu menyakiti hati kita. Saudara-saudara, sekeras apapun firman Tuhan itu, sebenarnya ujungnya adalah bermanfaat bagi kita. Manfaat apa, saudara? Paulus mengatakan yaitu mengajar. Bermanfaat untuk mengajar, saudara. Bermanfaat apa, saudara? Untuk menyatakan kesalahan. Saudara perhatikan, mengajar, menyatakan kesalahan. Dan untuk memperbaiki kelakuan. Dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara-saudara, kitab suci tujuannya diberikan adalah untuk mengajar. Agar kita memiliki pengetahuan kebenaran. Itulah dikatakan menyatakan kesalahan. Bukan hanya mengajar, menyatakan kesalahan, saudara. Kalau disimpulkan dua kata kunci yang awal, mengajar, menyatakan kesalahan, ini berkenaan dengan doktrin. Berkenaan dengan ajaran-ajaran. Jadi seorang Kristen yang ingin bertumbuh, Kristen yang ingin hidup bertumbuh, itu harus berpegang pada ajaran yang sehat. Kitab suci yang murni, yang suci ini. Ini berkenaan dengan doktrin, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saudara-saudara. Mari kita sungguh-sungguh berpegang pada doktrin yang benar, saudara. Selanjutnya, bagian selanjutnya berkenaan dengan kehidupan. Berkenaan dengan kehidupan kita ini, saudara-saudara, dikatakan dikatakan memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Ini berkaitan dengan kelakuan kita, tindak tanduk kita. Saudara, mendidik orang dalam kebenaran ini tidak instan. Ini enggak langsung jadi, saudara. Ini enggak waktunya singkat. Kadang ini harus panjang dan lama, saudara. Dipakai dengan kata mendidik ini, saudara-saudara, berkenaan dengan training dalam kehidupan kita. Kita itu di training, dilatih sedemikian rupa. Kita disiplin, saudara-saudara. Kita itu perlu belajar tekun, saudara-saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, itu butuh waktu. Seorang yang hidup di dalam firman Tuhan, hidupnya ingin terus diproses oleh Tuhan. Ini perlu waktu yang panjang, kadang-kadang lama sekali. Perlu disiplin rohani, saudara. Saudara, Timotius dikehendaki demikian. Bukan hanya dididik di dalam kebenaran, dia hidup penuh, diharapkan, didoakan agar dia boleh berpegang konsisten terhadap firman Tuhan. Orang benar itu agar hidupnya benar. Paulus ingin menasihatkan pada Timotius. Dua aspek ini terwujud harus seimbang. Antara ajaran doktrin dengan kehidupan itu harus seimbang. Kekristenan yang sehat, saudara-saudara, harus seimbang dua aspek ini. Doktrin dan kehidupan. Saudara-saudara, ada banyak orang yang pandai Alkitab. Saya kalau hari ini melihat teman-teman muda-muda, teolog-teolog, pendeta muda yang luar biasa banyak sekali di dunia ini. Pinter-pinter, apologetikanya, ceramah-ceramahnya, wah, kadang saya perhatikan perdebatan-perdebatannya. Saudara, saya kagum sekali. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan mengingatkan, tidak boleh berhenti di sana. Harus ada keseimbangan, yaitu kelakuannya. Tindak tanduk hidupnya. Orang-orang yang kelakuannya baik, moralitasnya baik, yang mengatakan cukup, saudara, orang yang demikian, saudara, sebenarnya tidak paham tentang keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi orang yang boleh dikatakan berpegang pada ajaran yang kuat, tapi tidak punya perilaku yang baik, saudara, itu
tidak lengkap. Itu dikatakan Kristen yang kosong. Iman tanpa perbuatan mati dikatakan. Sehingga kita tidak bisa berpikir, orang ateis berpikir yang penting saya baik. Ada orang-orang golongan ateis menekankan kehidupan yang teis. Itu dia pokoknya perbuatan baik. Orang yang demikian saya pikir mereka belum mengerti arti keselamatan di dalam Yesus Kristus. Tetapi ada orang yang teis, orang yang bertuhan, yang mengaku percaya kepada Tuhan, tapi hidupnya ateis. Gak ada perbuatan sesuai ajaran ini. Saudara-saudara, Paulus ingin menseimbangkan agar betul-betul Timotius yang masih muda ini, yang diberikan kepercayaan yang besar, supaya ingat selalu keseimbangan dari doktrin dan kehidupan. Kitab suci diberikan pada kita untuk dua aspek itu. Tahu yang benar, dituntut dalam kelakuan yang benar di hadapan Tuhan. Maka di ayat yang ke-17 ditutup demikian. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Bagi saya kalimat ini luar biasa. Dikatakan setiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk perbuatan baik. Saudara, the Bible is enough. Alkitab cukup karena dapat menuntun pada keselamatan. Tetapi juga menuntun perjalanan kita sebagai orang percaya. Kita dituntun dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, termasuk kita yang masih muda hari ini, saudara. The Bible is enough. Alkitab cukup. Tiap-tiap orang sepenuhnya diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Mari kita kembali yang paling dasar, yaitu hanya Alkitab. Scripture alone. Hanya Alkitab. Saya tutup dengan Mazmur 119 ayat 127. Di bulan Alkitab ini, di dalam renungan-renungan saat teduh banyak mengambil dari Mazmur 119. Saya perhatikan ada satu ayat yang indah sekali. Di ayat 127. Mari kita baca sama-sama. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Penulis mengatakan, aku berani berkata seperti pemazmur di zaman ini. Siapa yang berani mengatakan hal ini di zaman sekarang, saudara-saudara? Di zaman materialistik ini, di zaman yang sedemikian dinamis sekali. Mengatakan, aku lebih mencintai emas. Tidak, orang zaman sekarang banyak terbalik berpikir, saudara. Aku mencintai popularitas, aku mencintai kesenanganku. Tetapi pemazmur katakan, saudara, aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Amin. Amin. Sekali lagi kita baca, 1, 2, 3. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Seorang yang mengerti manfaat firman Tuhan, kitab suci, dan tahu kitab suci, dan tahu tujuan kitab suci diberikan, maka dia akan berdoa seperti pemazmur. Yaitu apa, saudara? Aku mencintai perintah-perintahmu lebih daripada emas, lebih daripada emas tua, emas murni. Apakah kita berani mengatakan demikian, saudara-saudara? Saya harap di hari reformasi ini kita memiliki firman Tuhan. Mari kita hidupi bersama. Dan gereja ini dipenuhi dengan anak-anak Tuhan yang memiliki dasar yang kuat. Dasar yang kokoh, yaitu Alkitab. Amin. Tuhan memberkati.